Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman di video kedua dalam program Tahsa Musik, Tahsin, Santai, Mudah, dan Asik. Sebelumnya kita telah membahas masalah non-teknis dalam menyiapkan diri dalam memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Kali ini kita masuk masalah langsung ke poinnya, yaitu membenarkan, mengevaluasi atau memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperbaiki atau dilihat kembali atau dievaluasi kembali. Yang pertama yaitu adalah masalah kefasyahan kita dalam melafalkan huruf-huruf hijaiyah. Yang kedua adalah konsistensi dalam melafalkan huruf-huruf panjang dan juga yang mengandung gunnah atau dengung. Yang ketiga adalah menguasai pelafalan ayat-ayat goribah. Kita akan bahas satu persatu. Sekarang kita mulai dulu dari yang pertama, yaitu melatih kefasihan kita dalam melafalkan huruf-huruf hijaiyah. Yang pertama adalah huruf A. Huruf A pelafalannya sama dengan huruf A dalam bahasa Latin. A. Dan ketika dia berharokat sukun, bunyinya terputus. Dan beberapa sering juga kita dengar ketika huruf A ini berharokat sukun atau mati, kemudian didahului oleh huruf berharokat dhammah, itu sering terdengar seolah-olah berbunyi seperti huruf ain mati. Misal untuk kata mu'minu sering didengar dengan lafal mu'minu. Itu salah. Yang benar adalah mu'minu. Oke, untuk lebih jelasnya, untuk lebih fasihnya kita dalam melafalkan huruf A, kita akan coba melafalkan dan melatihnya dengan lagu berikut ini. A i u ba u an ani a na minal mu ni ma i an ani a. Kita ulang lagi. A i u ba u an ani a na minal mu ni ma i an ani a. Huruf ba dilafalkan dengan merapatkan kedua bibir, sama seperti melafalkan huruf B dalam bahasa Indonesia. Contoh, ba. Kalau dalam bahasa Indonesia, B. Ketika huruf ba ini berharokat sukun, maka dia harus dipantulkan. Dia harus dipantulkan seperti bola kasti misalnya yang kita lempar ke dinding yang keras, maka dia akan kembali. Itu namanya mantul. Bukan mantap betul, tapi memantul. Untuk lebih jelasnya, mari kita coba dalam lagu berikut ini. Babi bu bab. Itu ya, itu memantul. Tidak bab, tapi bab. Oke, kita coba seperti yang kita coba di huruf A tadi. Babi bu bab bu bab bani babna minal mub nima bi bam bani ba. Kita tambah nadanya supaya enak.
babi bubab bubam bani babna minal mubni mabibam bani ba. Berikutnya adalah huruf ta. Makhraj huruf ta yaitu dengan cara menyentuhkan ujung lidah dengan dua gigi seri atas dan dengan cara mengalirkan nafas. Contoh, ta, ta. Ketika dia berharokat sukun, sering juga ditemui kesalahan seolah-olah dia tidak dialirkan, tapi harus dialirkan. Misal, langsung aja ke lagu kita. Tati tubat, ada bats, pada bats itu ada aliran nafas di situ. Oke, kita lengkapi. Tati tubat tutan tanitats minal muslimati tanita. Berikutnya adalah huruf sa. Adapun makhraj atau tempat keluarnya huruf ta adalah ujung lidah dan disentuhkan kepada dinding gigi seri bagian atas dengan mengalirkan udara dan nafas secara lembut. Contoh, sa, sa. Jadi agak mirip tempat keluarnya dengan huruf sebelumnya, yaitu huruf ta, sa. Nah, untuk melatihnya, mari kita coba ke lagu kita. San si subat susan sanitasna minal muslimati san sanisa. Kita ulang lagi. Sasi subas susan sanisasna minal muslimati san sanisa. Huruf selanjutnya adalah huruf ja. Cara melafalkannya adalah dengan menyentuhkan tengah lidah ke langit-langit. Dan salah satu sifatnya ketika dia berharokat sukun, dia harus dipantulkan seperti pada sifat huruf ba ketika berharokat sukun. Langsung saja kita contohkan. Tengah lidah lalu menyentuh langit-langit atas. Ja, ja. Dibayangkan ya, tengah lidah itu yang mana, kemudian disentuhkan ke langit-langit. Ja, ja, bukan za ya. Kadang ada beberapa dialek yang memang agak kesusahan bilang ja. Yang benar adalah ja. Oke, langsung kita praktekkan ke lagu kita. Jaji jubaj jujan jani bajna minal mujni majijan jani ja. Kita ulang lagi. Jaji jubaj jujan jani jajna minal mujni majijan jani ja. Selanjutnya adalah huruf ha. Huruf ha dilafalkan yaitu dari tengah tenggorokan. Tengah tenggorokan ya. Nanti dicoba-coba, dicari, dianalisa tengah tenggorokan itu mana sih gitu ya. Yang jelas dia mirip ketika kita melafalkan huruf kata ayah dalam bahasa Indonesia. Ayah. Ha. Jadi dia tempat keluarnya adalah di tengah tenggorokan. Untuk lebih fasihnya mari kita latih lagi dengan lagu. Ha hi hu bah hu han hani hah
minal muhni mahihan haniha. Kita ulang lagi. Ha hi hu bah hu han hanihah minal muhni mahihan haniha. Selanjutnya adalah huruf kha. Huruf kha dikeluarkan dari tenggorokan yang dekat dengan rongga mulut. Maka huruf kha ini sama seperti orang mendengkur. Nah, bagi yang tidurnya mendengkur, itu pasti jago dalam melafalkan huruf kha. Kha. Itu kalau orang mendengkur ya. Oke, kita praktekkan ke dalam lagu kita. Kha khi khu bak khu khan khani khakh minal mukhni makhi khan khani kha. Kita ulang lagi. Kha khi khu bak khu khan khani khakh minal mukhni makhi khan khani kha. Selanjutnya adalah huruf da. Huruf da dilafalkan dengan menyentuhkan ujung lidah ke gigi seri bagian atas. Agak mirip ketika kita melafalkan huruf ta, yaitu da. Da. Dan salah satu karakter atau sifat dari huruf da ketika dia berharokat sukun atau mati, maka bunyinya harus dipantulkan. Sama seperti karakter huruf ba dan ja tadi. Oke, kita coba lakukan. Da di du bad. Nah, itu ya karakter huruf da. Da di du bad. Du dan dani dadna minal mudni madi dan dani da. Kita ulang lagi. Da di du bad. Du dan dani dadna minal mudni madi dan dani da. Selanjutnya adalah huruf za. Huruf za dilafalkan dengan menyentuhkan ujung lidah ke dua gigi seri bagian atas dan suara mengalir lembut tanpa mengalirkan napas. Contoh za, za. Dan salah satu yang sering terjadi yang sering dengar adalah sering sekali ketika huruf za ini berada pada posisi berharokat sukun, sering dipantulkan. Beberapa sering tak dengar. Misalnya wa ize kola, itu tidak boleh karena dia bukan huruf yang berkarakter mau dipantulkan ketika mati. Untuk lebih jelasnya, mari kita praktekkan dalam lagu. Za zi zu baz zu zan zani zazna minal muzni mazi zan zani za. Kita ulang lagi. Dia mengalirkan udara tapi dengan mengalirkan udara dengan lembut tapi dengan menahan napas. Za zi zu baz zu zan zani zazna minal muzni mazi zan zani za. Selanjutnya adalah huruf ro. Cara melafalkan huruf ro adalah dengan menyentuhkan ujung lidah dengan langit-langit sebelah depan. Contoh ro, ro. Beberapa daerah memang karena dialeknya yang seperti itu sering terdengar ra. Itu harus dilatih. Memang kalau bawaan lahir memang harus dilatih. Jadi tidak ra tapi
ro dengan menyentuhkan ujung lidah kepada langit-langit sebelah depan. Dan ada beberapa karakter dari huruf ro ini ketika didahului oleh harokat, ketika didahului oleh huruf berharokat patah atau dhammah, maka bunyinya terdengar tebal. Misalnya adalah kata sudur atau gofur atau gofar atau sobar, itu bunyi ro-nya harus terdengar tebal. Dan jika sebelum huruf ro berharokat kasroh atau bawah, misalnya masir, kabir, itu harus terdengar tipis. Kita akan coba lakukan. Ro ri ru bar ru rar ni rar na minal murni mari rar ni ro. Kita ulang lagi. Ro ri ru bar ru rar ni rar na minal murni mari rar ni ro. Itu dia untuk lagu ro. Baiklah, itu adalah 10 dari 28 huruf hijaiyah dengan cara melafalkannya dan sifat-sifatnya. Kita akan lanjutkan pada video berikutnya. Selamat berlatih. Jangan lupa dicoba-coba, dipraktekkan lagu yang telah kita lantunkan tadi. Nanti untuk memudahkan melatihnya, kita akan cantumkan di deskripsi lafal lagu yang telah kita lantunkan tadi bersama-sama. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.